Om Swastiastu, saya Agus Ganesha Rahyuda, lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 1983. Saya mengenyam pendidikan mulai dari sekolah dasar. Jadi sekolah dasar saya itu ada dua, kelas 1 sampai 3 SD, saya bersekolah di SD Anugerah. Kemudian kelas 4 sampai 6 SD saya bersekolah di Sekolah Dasar Katolik 2 Swastiastu Denpasar. Saya melanjutkan sekolah menengah di SMP Negeri 6 Denpasar, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Denpasar. Lalu untuk pendidikan tinggi, saya mengenyam pendidikan tinggi di 3 tempat berbeda. Untuk sarjana, saya menyelesaikannya di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Jadi waktu itu nama Fakultas Ekonomi masih Fakultas Ekonomi tok, tanpa ada bisnisnya. Sekarang sudah ada bisnis. Jadi sarjana manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Kemudian untuk level magister, saya menempuhnya di program studi teknik dan manajemen industri Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu terakhir pendidikan doktoral saya menempuh di Kent Business School, University of Kent, United Kingdom, UK. Pada acara pengukuhan guru besar tetap nanti, saya akan dikukuhkan di ranting ilmu atau kepakaran pengembangan sumber daya manusia. Orasi ilmiah yang akan saya sajikan di acara pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana berjudul Talent Management Hub, sebuah platform strategis untuk mengakselerasi transformasi dan daya saing organisasi di era Industri 4.0. Jadi cerita tentang orasi ilmiah itu akan bermula dari situasi industri 4.0, di mana fitur utama industri 4.0 itu ada 4. Kita bicara Internet of Things, kita bicara Artificial Intelligence, kita bicara Big Data, dan juga kita bicara tentang Automation. Walaupun ternyata industri 4.0 itu membawa dampak positif bagi organisasi, ternyata seiring berjalannya waktu dan menuju pertengahan dekade ketiga abad milenial ini, Industri 4.0 ini membawa banyak dampak negatif bagi organisasi. Industri 4.0 mendorong adanya job shifting, merubah struktur job landscape, di mana pekerjaan-pekerjaan rutin yang biasanya dulu dilakukan oleh tenaga kerja biasa, sekarang sudah diambil alih oleh mesin. Dan dampak dari pengambil alihan itu adalah munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital tinggi. Job landscaping itu, perubahan landscape itu berdampak pada skill gap, kesenjangan keterampilan. Karena tenaga kerja sekarang sangat butuh untuk agar cepat mentransformasikan dirinya sehingga memahami dan menguasai keterampilan digital. Masalahnya, pengembangan teknologi, kecepatan pengembangan teknologi dan kecepatan adaptasi tenaga kerja itu tidak berjalan beriringan. Itulah yang berdampak negatif bagi organisasi. 1, terjadi pelambatan adaptasi. Yang kedua, rendahnya pemberdayaan dari teknologi. Mereka paham dengan teknologi, namun mereka tidak mampu memberikan value added terhadap pemahaman teknologi itu. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja. Yang keempat adalah kompleksitas manajemen. Dan yang kelima, yang paling seru dan yang paling tren ini adalah seringnya terjadi kebocoran rahasia perusahaan, karena semua bisa diakses secara digital. Nah, bagaimana sebenarnya permasalahan itu mampu ditekan? Skill gap itu mampu ditekan. Kunci dari mengurangi permasalahan adanya skill gap
adalah dengan munculnya komitmen organisasi untuk membangun ekosistem manajemen talenta terintegrasi. Di sana poin dari orasi ilmiah saya. Di sana kami atau saya sendiri selaku pimpinan dari Research Group Pengembangan Sumber Daya Manusia menawarkan sebuah konsep yang bernama Talent Management Hub yang jika diaplikasikan akan menjadi sebuah platform strategis untuk mempercepat transformasi dan meningkatkan daya saing organisasi. Selengkapnya, tunggu paparan saya di acara pengukuhan guru besar tetap nanti di 25 Januari 2025. Manfaat bagi masyarakat sangat besar dengan adanya Talent Management Hub itu. Yang pertama adalah melalui peningkatan kompetensi individu, di mana Talent Management Hub memberikan kesempatan bagi individu mengidentifikasi, mengembangkan, bahkan memaksimalkan potensi yang dimiliki di organisasi. Yang kedua, dengan Talent Management Hub maka ekosistem inovasi dalam organisasi menjadi terbangun, karena di sana ada knowledge creation, knowledge transfer, dan juga knowledge management. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat tercipta melalui produk-produk dan layanan-layanan inovatif yang relevan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0 ini. Yang keempat, tentu saja manfaat bagi masyarakat adalah mampu mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, baik itu di level lokal, nasional, maupun internasional. Dan yang terakhir tentu harapan kita bersama, terciptanya kesejahteraan sosial yang merata. Talent Management Hub ini akan menjadi kunci untuk organisasi dan untuk masyarakat. Jadi kontribusi sebagai dosen tentu kembali ke apa definisi dosen itu sendiri. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan. Jadi ada dua peran yang dimainkan di sana. Pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu komitmen dan kontribusi saya sebagai guru besar dan untuk sebesar-besarnya kebesaran Universitas Udayana adalah yang pertama, menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah untuk membagikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu bukan hanya kepada komunitas saya saja, namun kepada masyarakat akademik luas dan masyarakat secara umumnya. Yang ketiga, berusaha untuk membangun jejaring, membangun network di bidang ilmu khususnya pengembangan sumber daya manusia bagi Universitas Udayana. Yang keempat, membangun komunitas-komunitas masyarakat yang tertarik pada pengembangan sumber daya manusia dan bagaimana komunitas-komunitas itu secara bersama-sama mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana sebagai guru besar mampu membangun generasi penerus yang mampu meneruskan pengembangan ilmu, pengembangan sumber daya manusia ini. Jadi sebagai guru besar itu bukan merasakan sebagai capaian akademik terakhir, bukan. Namun sebagai guru besar memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Itulah yang akan menjadi kontribusi dan komitmen saya bersama bendera Universitas Udayana. Terima kasih.